doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Insinyur Sigit, Wali Kota Magelang, Bapak Wakil Wali, Bapak Sekda dan segenap pejabat baik sipil, TNI maupun Polri yang hadir, khususnya para pejabat di Dinas Pendidikan Kota Madya, Pak Widjawati, MPD, para pengawas, para kepala sekolah, para guru dan karyawan dari TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK, ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya untuk sowan Pak Wali Kota bersama segenap para pendidik-pendidik di Kota Madyanya ini dalam rangka halal bihalal. Mudah-mudahan perjumpaan kita di majelis yang baik dengan niat yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat dini wa dunya wa akhirat. Karena acaranya halal bihalal, maka saya akan memulai dengan menyampaikan, mengaturkan selamat Hari Raya Fitri Idun Sa'id, a'adahullah alaikum bisa'adati wal khair wal rafahiyah wa kullu amin wa antum bi khair. Kepada guru-guru saya tidak akan minta maaf, karena seingat saya tidak pernah bicara buruk terhadap guru, karena guru adalah seperti ibu saya, adalah orang yang paling mulia di mata saya, sehingga tidak elok kalau saya sampai ngomong elok terhadap guru. Mungkin kepada pejabat-pejabatnya saya punya salah, karena saya ini orang Indonesia. Orang Indonesia ini salah satu kegemarannya berbiah mulia. Ada pejabat yang petakilan satu terus dibiah mulia, pejabat yang monopoli. Mungkin saya pernah bilang begitu, karena itu dalam kesempatan yang baik ini kepada seluruh pejabat yang hadir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sungguh saya tidak berniat untuk berbuat buruk, tapi mulut ini kadang-kadang tak terkendalikan. Jadi mohon maaf. Kalau di antara ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ada yang salah dengan saya, karena saya orang terkenal, ini mungkin ada yang ngerasani elek gitu, misalnya ngomong kok tidak kelakuan tidak rapi kayak ngomongane itu, misalnya begitu. Sampai tenang saja, karena saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, semua orang yang menyalahi saya akan saya maafkan sejak dia menyalahi saya. Jadi kalau sampai ngerasani, lebih baik ngerasani saya saja, karena tidak akan dosa, karena saya sudah memaafkan sejak sampai ngerasani. Hari ini acara halal bihalal. Mungkin orang menyangka dari bapak-bapak di SMK yang menjadi panitia inti pada hari ini, mungkin juga mengira bahwa halal bihalal itu bahasa Arab.
Padahal tidak. Saya lama sekali di Arab, 5 tahun lebih di Mesir, beberapa bulan di Saudi Arabia, di Yordania, di Maroko, di Syria. Ini jadi bukan bahasa Arab. Di dalam masyarakat tidak pernah dengar, di kamus tidak ada. Kalau entry halal ada, artinya diddul haram, kebalikannya haram. Ada itu entry halal. Ada. Tapi halal bihalal tidak ada. Tapi begitu saya membuka kamus besar bahasa Indonesia KBBI, di sana ada entry halal bihalal. Dan tulisannya tidak seperti ini. Mohon maaf, ini yang nulis, ini tulisannya salah. Ini bahasa Arab yang dikarang sendiri. Kalau bahasa Indonesia halal bihalal itu ditulis langsung halal bihalal tanpa ada. Sampai silahkan lihat KBBI halal bihalal. Bukan hanya lafadznya saja yang khas Indonesia. Jadi boleh dikatakan ini lafadz ini adalah assembling, bahan bakunya dari Arab, tapi kita sendiri yang merakit. Dan ini kalau kita cermati merupakan suatu karya pendahulu kita. Ini khas Indonesia, baik istilahnya maupun isinya khas Indonesia. Kalaupun di Malaysia ada, itu biasa Malaysia selalu ikut-ikutan sama Indonesia. Aslinya Indonesia. Saya mencoba merekonstruksi cara berpikir pendahulu-pendahulu kita. Bagaimana kok beliau-beliau itu bisa mendapatkan kreasi tradisi halal bihalal ini. Saya teringat hadis yang tadi dibaca maknanya oleh Bapak Wali Kota. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Pak Wali itu bijaksana sekali, langsung maknanya. Karena kalau dibaca aslinya pun sampai juga minta diterjemahkan. Jadi juga keseruan ya langsung. Lah saya pantas-pantasnya orang tahu singkat. Yang mau coba asli ini barang ya, orang dianggap Ustadz gadungan. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan imanan, semata-mata karena iman, percaya pada Tuhan, wahtisaban, semata-mata mencari pahala, cari ridha Allah karena ketakwaan, maka kesalahan-kesalahan dosa-dosanya yang kemarin-kemarin itu dihapus semua. Jadi Anda sekalian ini yang puasa Ramadan kemarin tidak punya dosa, kecuali kalau 1 Syawal kemarin sampai sekarang bikin lagi. Kalau tidak punya dosa. Hadisnya tidak hanya mempunyai satu redaksi mansoma, tapi ada mangkoma, sama-sama hadis sahih. Mangkoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa jumpung malam, tarawih, witir, ada bulan Ramadan, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang lalu-lalu. Kalau sholat, mungkin ada yang bukan karena iman, bukan karena cari pahala, mungkin karena mertua. Begitu mertua lewat, lalu semula mau baca inna atau inna, terus diganti sabdikis maret. Ini sembahyangnya bukan karena imanan wa ihtisaban, tapi karena mertua. Tapi kalau puasa itu saya tidak bisa bayangkan. Puasa tidak
lillahi ta'ala, tidak karena Allah, itu saya tidak bisa bayangkan. Karena tidak bisa pamer. Orang puasa itu pamernya kayak apa? Kalau sholat pamer bacaannya, pamer sujudnya lama, rukuknya lama itu. Tapi kalau puasa ini yang dipamerkan apaan? Sama dengan orang-orang yang tidak puasa. Apa itu? Itu malah diarani wong cacingan. Jadi saya yakin pendahulu-pendahulu kita juga yakin setelah puasa Ramadan itu dengan dua dalil ini, orang-orang yang puasa Ramadan, orang-orang yang sembahyang malam bulan Ramadan dihapuskan dosa-dosanya. Karena itu kita lihat pada waktu Syawal itu dadanya orang-orang Islam itu apa-apa, minta maaf ya mudah, memberi maaf ya mudah. Kita lihat aja pejabat-pejabat. Mohon maaf, ini bukan Pak Wali Kota saja, saya lebih awliya lagi. Pejabat-pejabat itu minta maaf ya. Umumnya pada saat Syawal ini, kalau lain Syawal nggak minta maaf. Mohon maaf kalau keliru pengamatan saya. Tapi pada waktu itu memang ngapang dadanya karena dosanya ya. Tapi kearifan, ketelitian, ketersediaan daripada nenek moyang kita, para pendahulu kita ini luar biasa. Dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemurahan Allah. Masya Allah, Allah itu luar biasa baiknya, luar biasa baiknya. Lembaga pengampunannya banyak sekali. Jadi kalau tadi disebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, cepatlah, bergegaslah kepada pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan itu banyak sekali. Lembaga pengampunannya banyak sekali. Tadi wa dzakarullah wastaghfaru, kita berbuat dosa, ingat Allah lalu minta ampun, diampuni. Kita puasa Ramadan, imanan bagi sabar, diampuni. Bahkan dosa kita yang lalu-lalu, kita terawih, sembahyang witir, diampuni. Kita gandeng istri kita, istri bukan tetangga. Ini menurut salah satu hadis, dosa-dosa kita berguguran lewat jari jemari. Bahkan ada yang mengatakan kita menyesal saja sudah busuk menghapuskan dosa. Bahkan Rasulullah SAW mengajari kita, apabila kita berbuat dosa, terlanjur berbuat dosa, ikutilah dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Allah itu lembaga pengampunannya banyak dan hobinya mengampuni. Jadi Allah itu hobinya mengampuni. Ingat doa ajarannya Nabi pada waktu bulan puasa untuk ngajang Lailatul Qadar itu, doanya apa itu? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwwun karim, Engkau Maha Pengampun, mempunyai hobi mengampuni, maka ampunilah kami. Bahkan ada hadis yang menarik. Seandainya ini Allah, seandainya kok
umat ini kok baik semua, nggak ada yang dosa, belas, apik kabeh. Maka akan malah dihabisi oleh Allah. Dihabisi, diganti kaum yang bisa berdosa dan minta ampun kepada Allah. Ini kalau dengan Allah Ta'ala, Allah itu luar biasa. Tapi nenek moyang kita, pendahulu kita yang menyelenggarakan tradisi pertama kali halal bihalal ini sangat teliti. Itu kan dosa kita yang langsung kepada Allah. Tapi kalau dosa yang bersangkutan, berkaitan dengan sesama hamba Allah, nanti dulu itu tidak bisa langsung diampuni. Kalau saya mempunyai dosa dengan Pak Sigit, kemudian Pak Sigit tidak memaafkan saya, alamat cilaka saya di akhir. Saya tidak bisa terus membayangkan nanti enak-enak di sana. Karena saya al-mukarram, saya sholatnya hebat, puasa saya hebat, segala-galanya hebat, tapi punya ganjaran dengan Pak Sigit. Di akhirat saya bisa diajar oleh Pak Sigit. Kalau Pak Sigit sendiri nggak apa-apa. Kalau saya salahnya cuma Pak Sigit saja. Mungkin amal saya yang banyak bertrek-trek itu diambil Pak Sigit untuk nebus kesalahan saya. Satu truk, saya masih ada 3-4 truk. Tapi kalau kemudian Pak Sujarwo itu juga ngadang saya, nanti dulu dia juga punya salah pada saya, dan saya tunggu sudah beberapa hari raya tidak pernah minta maaf sama saya. Lah kalau cuma Pak Sajar aja, lah kalau sekian banyaknya ini terus pernah saya salahi semua. Karena saya sembrono, itu bisa bangkrut saya, dihabisi oleh orang-orang yang pernah saya salahi. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat indahu mazlumatun li akhihi fi irdihi aw fi syai'in falyatahallalhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun." Terus saya pikir hadis inilah yang membuat pendahulu kita memunculkan istilah halal bihalal. Halal bihalal itu mungkin maksudnya halal-halalan itu gampangannya. Tapi itu bahasa Arab Indonesia, bukan bahasa Arab asli kan. Kalau bahasa Arab asli takofaro, ta'afal, bukan halal bihalal. Fal yatahallal Islam. Kalau ada di antara kalian yang mempunyai kesalahan ampun kepada saudaranya, entah bersangkutan dengan kehormatannya atau apa saja, fal yatahallal al-yawm, mintakan halal sekarang juga, mumpung duit masih payu. Nanti kalau duit sudah tidak payu, itu yang kafiran. Kalau sampai masih punya tanggungan kesalahan. Saya punya salah kepada Pak Sujarwadi. Kalau di dunia ini saya minta maaf Pak Sujarwadi, saya mohon maaf, saya punya kesalahan Pak. Saya itu sering merasani Bapak yang macam-macam. Terus Pak Sujarwadi, tidak bisa merasani macam-macam itu. Tidak bisa, kalau satu macam saja itu mungkin saya bisa maafkan. Tidak bisa, tidak bisa. Pak Sujarwo tidak mau memaafkan saya, karena saya masih di dunia. Saya upayakan bagaimana caranya Pak Sujarwo mau memaafkan. Saya bawakan amplop, saya serahkan amplopnya, Pak, maaf Pak, saya punya kesalahan Bapak. Pak
Jaladi pegang amplopnya kok tipis. Oh enggak bisa kesalahan sampai jangan keluar tempat tidak bisa. Saya tambahin lagi amplopnya korban. Masih enggak bisa, terus saya terbalik terus. Di dunia masih banyak duit. Begitu tebal Pak Jaladi, ya sudah dipindu, jangan diulangi lagi. Itu masih bisa diupayakan itu. Tapi kalau sudah sampai di sana nggak bisa diupayakan, nggak bisa. Mau nyogok malaikat, udah ditempelin malaikat mau. Karena itu lalu kita halal. Dulu saya masih menangi itu kalau silaturahmi, kalau bahasa Arabnya silaturahim, ini bahasa Arab silaturahim. Kalau bahasa Indonesia silaturahmi. Jadi kita itu punya dua bahasa, Arab dengan Indonesia. Sama-sama benarnya, silaturahim benar karena bahasa Arab, silaturahmi benar karena bahasa Indonesia. Halal bihalal ditulis begini juga benar bahasa Arab, tapi ditulis langsung bahasa Indonesia. Entah. Dulu itu soal orang tua itu, Mbak, aturaken yang di laki panten menawi wonten kesalahan. Kowe ndek salah apa? Rinci dulu ditegaskan. Kowe ndek salah apa? Kula nate ngrasani simbah. Ngrasani apa? Didedes. Ngrasani nate ngrasani simbah. Lah iya ngrasani apa? Nalika simbah kula nate tindakan ngliwati griya kula menika panjenengan kula rasani kalian kanca-kanca. Mbok rasani piye? Iki wong tuweke ngene iki. Daginge ra alot ngono. Lho, mbok rasani ngono. Nggih, Mbah ora maaf. Nuwun halalipun. Simbah dadanya sudah lapang karena puasa 1 bulan. Langsung wis gak apa-apa. Lah apa? Wis tak halalno, tak ngapur. Wong aku ya gawe ning ngrasani awakmu. Ngrasani napa, Mbah? Anake ya ndedes betulne. Tak rasani, ya anake sapa kok ketakilan. Nggih, andang yo. Lunas. Kita semakin enteng. Lalu karena itu saya wanti-wanti kepada saudara-saudara saya, kalau menyalahi orang itu cari orang yang cawalan supaya gampang jalur maafnya itu gampang. Dijujuk ini Pak Sigit langsung, nah ini orang ngerti omah minta maafnya kan kesulitan. Ya kalau dia memaafkan, kalau tidak itu jadi lepas. Jadi lepas. Mau besok kayak Pak Wali, ya? Pak Wali, terus kepala itu bawahannya banyak. Pak Wali kota itu rakyatnya sama. Nah, ini salah untuk orang sak Magelang itu caranya. Lah nek kumpul semuanya langsung minta maaf atas kekurangan-kekurangan pelayanan kami. Wenang. Mana pinternya Pak Wali kota di situ. Beliau menyatu dengan rakyatnya. Saben Senin ngalor anu dalam. Jadi sekaligus orang kesalahan-kesalahan bisa minta maaf. Boleh ora bahaya. Wong sak Magelang. Saya bayangkan presiden itu 100 juta lebih. Banyak ngelakno atine wong semonane itu carane nggak ngapura piye. Itu sing nyelindut duit rakyat antek miliaran itu cara minta halalnya bagaimana? Saya pernah mengusulkan, tapi gak digabris. Saya sudah mengusulkan, timbangannya angel-angel, diadili ya angel,
terus diponis yo mbok lembune ya angel wis saiki api-apian aten ae sing tahu menyundut di rakyat itu konferensi pers. Konferensi pers. Wahai rakyat Indonesia, saya selama menjabat saya sudah nyelindut uang sampean sebanyak 10 miliar. Yang 5 miliar sudah terlanjur saya makan sama anak istri, yang 5 miliar saya kembalikan kepada kas negara. Tolong yang sudah terlanjur saya makan dihalalkan ya rakyatku. Kalau ini pernah saya tulis juga, kalau beliau-beliau mau begitu, saya akan ngajak kiai-kiai untuk bicara kepada rakyat-rakyat, maafkanlah beliau, karena beliau sudah minta halal dengan ikhlas. Juga sampai api-apian, tidak mau. Mungkin karena merasa tidak berdosa. Ini yang saya ingin tekankan di sini. Bahayanya tidak merasa dosa. Saya tadi mengatakan bahwa Allah itu lembaga pengampunannya banyak sekali. Setan itu sampai mengadakan seminar setan, membahas ini bagaimana mereka dalam seminar itu membicarakan, mereka mengatakan ketidakadilan Tuhan. Tuhan tidak adil. Kita diberi izin untuk menggoda anak cucu Adam. Kita sudah capek-capek menggoda. Mereka minta ampun, diampuni. Ada ustadz itu memarahi ustadz misung itu kan angel banget. Sudah asal pinter misung, fasih misung, kali-kali kelingan Gusti Allah jaluk ngapura di ngapura. Nah, ini kan pekerjaan kita sia-sia ini. Oke. Sayangnya pada waktu itu ada pakar setan nomor 1, namanya Iblis, menenangkan anak buahnya ini. Tenang, jangan, tidak usah putus asa. Kita kan dari awal memang tidak punya asa. Jadi tidak. Nah ini bagaimana caranya? Banyak sekali korban kita masih tidak mengaku salah. Usah tukaran. Ini yang harus kita waspadai. Kita tidak minta maaf, menganggap kita itu tidak bersalah. Padahal itu godaan setan yang paling akhir. Maka lebih baik salah seorang salah jalur ngapura saja, daripada kita tidak minta maaf, tidak minta ampun, ternyata kita bersalah. Anda lihat saja, semua orang lah, termasuk hakimnya mengatakan dia bersalah. Anda lihat cengengesan di depan TV, cengengesan malah gini-gini. Itu kan tanda bahwa tidak merasa salah sama sekali. Rumah di rakyat sebenarnya kok merasa tidak salah bias, malah cengengesan begini. Para hati sekalian yang terhormat, mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Islam ini jadi kepenak banget. Islam yang paling enak itu Islam Indonesia. Yang kejadian Pak Wali tadi, misalnya ada model-model Islam kita yang paling apik. Saya tahun 2011 atau 2000 berapa itu saya ditakdirkan Tuhan sampai ke Beirut. Sebetulnya mau ketemu Obama. Itu pada waktu matinya Bin Laden itu.
Itu tahun berapa itu? Mestinya mau ketemu Obama, tapi karena ada Bin Laden meninggal, hanya penasihat-penasihatnya saja, termasuk penasihat keamanan Amerika Serikat yang menemui. Waktu itu saya pamerin, sampean itu keliru. Kalau kalian itu ingin referensi tentang Islam, Anda harus ke Indonesia. Pemahaman Islam yang paling otentik, pemahaman Islam mayoritas di dunia adalah pemahaman Islam Indonesia. Saya jelaskan supaya mereka yakin di Indonesia ini Islam yang mempunyai pemahaman yang saya katakan merupakan pemahaman mayoritas Islam di dunia itu yang diberikan, diajarkan, dididikkan oleh wali songo. Dan itu jumlahnya menurut lembaga survei Indonesia itu lebih dari 60 juta. Berarti lebih 3 kali penduduk Saudi Arabia. Lebih dari 3 kali penduduk Malaysia. Apalagi Mesir yang hanya cuma sekian. Dan saya sudah ngecek, ketemu dengan Grand Sheikh Azhar, ketemu Grand Mufti Syria, Grand Mufti Qatar, bahkan ada seorang ulama dari Swedia, Sulaiman asli Swedia. Cocok-cocokan itu pemahamannya sama dengan pemahaman Islam Indonesia itu yang tadi disebut oleh Pak Wali sebagai rahmatan lil alamin, yang tidak ekstrim ke sana, tidak ekstrim ke sini, tapi disebutkan seperti dalam Al-Quran, ummatan wasat, umat tengah-tengah, umat moderat. Ini di Quran, umat. Sementara sekarang ini kita itu koyok yuyu. Kadang-kadang kita itu lihat yang dari luar itu silau, merasa itu lebih baik dari milik kita. Tadi yang disebut ISIS itu kan dia lucu kalau orang Indonesia melok-melok di sana. Ini itu kejamnya udah mumpuni Saddam Hussein. Dan kekejaman mereka diperlihatkan untuk memberikan shock terapi kepada manusia. Kalau tidak mau celaka seperti ini, harus ikut kami. Kalau Indonesia melak-melak gitu, apa? Dan tembungnya itu kan Irak, Syria. ISIS itu I dan S di belakang itu Irak dan Syam. Syam itu Syria. Nah, Indonesia melok itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Alhamdulillah untuk mewaspadai itu tentu saja pendidikan di depan sendiri. Maka saya sangat salut dan menghargai sekali apa yang merupakan kebijakan dari Bapak Wali dan pemerintah Kota Magelang yang sangat peduli terhadap pendidikan, karena inilah pendidikan ini yang akan membawa bangsa kita ke depan menjadi bangsa yang lebih baik. Nah, hanya dengan pendidikanlah masa depan itu akan bisa kita harapkan lebih baik. Penghargaan saya juga kepada guru-guru. Saya itu
kebetulan Pak Jaladi pendidikannya kacau, sekolahnya drop out terus, ibtidaiyah kelas 3 di Lirboyo drop out, pindah ke Krapiak Jogja, ngulang kelas 3 ibtidaiyah lagi, ngulang kelas 3 ibtidaiyah lagi, kelas 1 sanawiyah drop out. Dan terus pokoknya soal pendidikannya kacau lah. Lalu saya punya kiat. Saya punya kiat karena sekolah saya tidak jelas, tidak benar, maka saya harus mempunyai kiat mencari guru. Dan saya mendapatkan guru banyak sekali. Di samping guru-guru di sekolah, semua orang yang saya kenal, saya anggap menjadi guru saya. Karena keyakinan saya semua orang mempunyai kelebihan. Kelebihan itulah yang saya cari. Sedangkan kekurangan tidak urusan saya, itu urusan dia. Tapi kelebihannya adalah urusan saya karena saya membutuhkan kelebihan itu untuk saya pelajari. Nah, demikian ibu, bapak, guru, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak guru diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Ta'ala, diniati ibadah supaya tidak hanya mendapatkan gaji, honor, tapi juga nyimpening living cost nanti untuk di akhirat. Anda mendidik anak-anaknya orang dengan ikhlas, niat hikmah, itu Anda mempunyai living cost di akhirat. Nah, enaknya kan masih digaji. Jadi sebetulnya gaji itu bonus. Intinya Anda sekalian sudah mendapatkan nanti di akhirat living cost. Mudah-mudahan benar hasil-hasil dari didikan ibu-ibu dan bapak sekalian nanti menjadi orang-orang saleh salihah yang berkhidmah kepada bangsanya, negaranya, dan agamanya. Saya kira sudah lebih dari 1 jam saya duduk begini. Kalau ada kurang lebihnya saya tidak minta maaf. Ini tanggung jawabnya yang undang Pak Sejawati. Kenapa kok undang saya? Ya, saya ya begini nih, ngomong tak buntu diri. Jadi kalau saya bersalah itu salahnya yang undang, bukan salah saya. Mudah-mudahan kita semua diberi tetap iman, tetap Islam, semakin takwa kepada Allah Ta'ala. Saya kira itu ya, doanya sudah ya. Sekali yang kedua, orang Indonesia ini doa kalau tidak cara Arab, rumangsanya orang dungo. Dikiranya Gusti Allah raiso cara Indonesia. Terus ini barang ini saya diumpan ini. Oke lah, mengikuti kehendaknya panitia. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebetulan sekali panitia menyuruh saya sekalian mendoa. Ini keberuntungan Anda sekalian, karena di mana-mana saya terkenal dunane mandi. Pasti tak anjurkan kamu. Mari kita berdoa. Barakatil Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal syukru, ya Rabbana lakal thana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi
sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa qira'atina wa sadaqatina wa du'aana wa jami'a a'malina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal a'idin waj'alna minal maqbulin waj'alna minal maghfurin waj'alna minal aminin waj'alna minal muflisin waj'alna minal faizin waj'alna hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten sesipun dalam sesepuh ampun kirang pangapuntenipun. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan uraian tausiah tadi, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya untuk dapat kita amalkan dalam menjalani kehidupan ini. Untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kami SMK Negeri 3 Magelang atas kehadiran, dukungan dan kerjasama dari semua pihak sehingga terselenggaranya acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi panggilan pada segenap panitia agar segera berkumpul di dekat bangku untuk berfoto bersama. Masih. Oke, 1, 2. Sim.
Satu, dua. Tahan.